Lanjut, sekarang kita pasang semua komponennya. Tapi sebelum itu, kita lumasi dulu kedua as penghubungnya ini. Beri pelumas grease secukupnya saja, jangan berlebihan. Saya sangat merekomendasikan untuk menggunakan grease yang tahan panas, supaya kinerja CVT-nya bisa aman dan tahan lama. Oh ya, untuk menghemat waktu, pada sesi pelumasan saya skip saja ya. Untuk cara pemasangannya, mau mulai dari mana aja terserah. Mau dari rumah kopling atau dari rumah roller dulu, itu yang mana aja boleh. Yang penting, pada unit roller itu harus benar urutan pemasangan komponennya. Untuk jenis motor ini, kita mulai dari ring bajanya dulu. Setelah itu, kita siapkan dan pasang roller barunya. Pada posisi roda roller, itu tidak perlu diberi pelumas. Cukup pada as kolar dan sekat pergeseran pada penutup mangkok rollernya. Oke, ring sudah terpasang. Sekarang kita pasang juga unit rollernya. Setelah itu, pasang pibelnya ke pulai kopling. Oh ya, pada saat pemasangan pibel, pastikan arah panah pada pibel itu mengarah ke depan. Lanjut, kita tanam dulu pibelnya ke dalam pulai kopling. Caranya, tarik pulai kopling supaya posisi pibel bisa masuk ke dalam. Ini bertujuan agar pemasangan pulai rollernya nanti bisa lebih leluasa. Nah, setelah itu pasang ringnya lagi. Diteruskan ke pemasangan tutup pulainya. Lanjutkan pemasangan gear starter beserta ringnya. Renggangkan pibel agar pemasangan komponen roller bisa rapat. Setelah itu, kita pasang baut penguncinya. Putar baut sambil menekan pulainya. Cek juga pibelnya, jangan sampai pibelnya terjepit di antara bidang pulai rollernya. Pastikan semua pemasangannya itu benar-benar rapat. Jika pemasangannya sudah rapat, perkuat baut dengan menggunakan tracker. Cara pemasangan seperti ini bisa dibilang jika kita cuma ingin membuka dan memasang bagian rollernya saja. Begitu ya maksud saya teman-teman. Seperti yang saya bilang sebelumnya, mau mulai dari mana aja terserah. Yang penting posisi pemasangan keseluruhannya tersebut harus benar-benar tepat. Lanjut, setelah semuanya terpasang, kita ratakan dulu kinerja CVT motornya ini.
Nampak fibel pada pulenya sudah terposisikan dengan benar. Sekarang kita pasang tutup CPT-nya. Tapi sebelum itu, kita beri pelumas dulu pada gear starter kick-nya dan juga pada bearing koplingnya. Pasang ring pipa sebagai penentu posisi tutup CPT-nya. Ini ada 2 ya, jangan sampai hilang. Kalau hilang, bisa-bisa posisi penempatan tutup CPT-nya tidak akan tepat. Akibatnya bisa fatal ya, jadi hati-hatilah jangan sampai hilang ring pipanya. Kalau packingnya ini sudah menempel pada tutup CPT-nya. Jadi, tinggal kita pasang saja tutup CPT-nya ini. Baiklah, sekarang kita pasang. Pasang dengan benar ya, sampai mentok dan menempel rata pada sisi mesin CPT-nya. Cek kinerja gear kickstarter dulu. Apakah sudah benar? Oke, ini sudah benar ya. Selanjutnya, kita kunci tutup CPT-nya ini dengan baut 8 mili. Oh ya, jangan lupa untuk memasang kembali corong air duct-nya. Baiklah, sekarang kita siapkan komponen air duct-nya. Pasang dulu karet seal-nya. Kemudian, pasang busa penyaringnya. Lanjut, kita tutup segera dengan baut 10 mili. Perhatikan posisi bautnya, ada satu baut yang sangat panjang. Posisinya di sini ya. Untuk sisa ketiga bautnya, itu ukurannya sama. Terakhir, kita pasang saringan udara beserta tutupnya. Untuk cara pemasangannya, silakan teman-teman lihat sendiri. Oke, sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.